Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji tafsir surat An-Najm. Malam hari ini kita masuki ayat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna sa'yahu sawfa yura ay yaumal qiyamah, bahwa amalan manusia itu akan diperlihatkan di hari kiamat. Semua ditampakkan, gak ada yang tersembunyi. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Taubah ayat 105. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah, ya, fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, demikian pula rasulnya dan kaum mukminin. Wa saturadduna ila alimil ghaib, dan kalian semua bakal dikembalikan kepada alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasyahadah, dan yang maha mengetahui yang kasat mata, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Semua kalian kan kembali ke Dia, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan ketika di dunia. Ya. Jadi surat ini sama seperti surat Taubah ayat 105, sama seperti ayat yang kita baca An-Najm ayat 40. Wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa sungguhnya aktivitas yang pernah dilakukan oleh manusia pasti akan dilihat dan diperlihatkan. Ya. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan dibalas, ya, dengan balasan yang penuh, dengan balasan yang penuh, nggak ada yang kurang, penuh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya 42, wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wa anna 'alayhi an-nash'ata al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adhlama wa adgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan al-muntaha semuanya berujung ila rabbik, kepada Tuhanmu wahai Muhammad SAW. Jadi ujung semua ini jamaah, semua ini itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang juga Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, kalian ini semua akan menuju kepada Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan ketemu. Nah, itu ujungnya. Semua kita. Ya, ujungnya ke sana. Dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Ada yang dalam keadaan beriman, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, bertauhid. Ada juga yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Tapi yang pasti semua akan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hal ini terdapat hadis dari Amr bin Maimun Al-Audi, beliau mengatakan qama fina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berdiri di tengah-tengah kami, faqala ya bani Audin, ya wahai anak keturunan Aud, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Baik, ta'lamuna annal ma'ada ilallah, kalian tahu bahwa semua akan kembali kepada Allah, ya, ilal jannah au ilan nar, kepada surga atau ke neraka. Ya, kembali kepada Allah untuk kemudian diperhitungkan lalu dibalas. Yang baik dapat balasan kebaikan, yang buruk dapat balasan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan menangis. Allah yang bikin manusia tertawa, Allah yang bikin manusia menangis dengan sebab, ya, ada sebab yang membuat manusia tertawa, ada sebab yang membuat manusia menangis. Tapi ala kulli hal, apapun itu, tertawa ataupun tangisan, tawaan ataupun tangisan, itu Allah Subhanahu wa taala yang buat. Gitu. Seorang bahagia, seorang sedih, Allah Subhanahu wa taala yang buat itu. Jadi selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan tenang. Seandainya seorang kembali kepada Allah saat dia sangat bahagia di tengah tawanya, tidak akan dia berlebihan dalam tawanya. Seandainya seorang ingat Allah Subhanahu wa taala dalam tangisannya, dia tidak akan terpuruk, karena yang buat dia tertawa dan menangis adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan. Mati hidup, ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau kematian itu normal misalnya, ya, normal dalam arti ya udah tiba-tiba meninggal gitu ya, meninggal karena usia misalnya nih ya, normal umumnya orang, dengan kematian yang sebabnya karena orang lain, dengan kematian yang sebabnya karena orang lain. Tayyib, itu akan lebih mudah diterima yang pertama daripada yang kedua, ya kan? Tayyib. Untuk yang kedua, seorang terkadang nggak terima dan nggak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia mati seperti itu. Biasanya nyalah-nyalain orang.
Ya, nyalah-nyalain orang. Ini bukan karena Allah, ini karena kamu. Gitu. Seakan-akan ada pencabut nyawa lain selain Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan kepada malakul maut. Gitu. Nah, ini yang harus selalu diingat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, apapun kematian itu, dengan sebab apapun, Allah Subhanahu wa taala yang buat itu. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pasangan, ya, laki dan perempuan, pasangannya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa pasangan itu laki perempuan, pria wanita, bukan pria dengan pria, wanita dengan wanita, bukan itu. Allah yang bikin makhluknya itu berpasangan. Dengan berpasangan seperti itu, ya, beda jenis, beda kelamin, maka makhluk Allah itu berkembang. Jika tidak, maka akan binasa dan hancur. Ya, coba deh, suatu komunitas biarkan dia semaunya, laki dengan laki, pria dengan pria, perempuan dengan perempuan, wanita dengan wanita, apa yang akan terjadi? Enggak lama habis generasi itu. Mana akal sehat? Bagaimana mungkin mereka yang punya keyakinan semacam ini dan perilaku seperti ini minta hak asasi? Hak asasi untuk apa? Hak asasi untuk merusak? Enggak boleh. Ya, mereka menuntut hak asasi tapi merusak manusia secara keseluruhan, karena perilaku itu perilaku yang merusak. Bagaimana menuntut hak untuk merusak? Ya nggak akan diberi. Baik. Pasti terjadi kerusakan. Ya, aneh sekali bagi mereka yang membolehkan. Di mana akal sehat? Mempersilahkan orang untuk berbuat merusak atas nama hak, padahal hak mereka itu melanggar hak orang lain. Baik. Binasa manusia. Nggak ada lagi yang namanya manusia. Subhanallah. Bagaimana manusia bisa berkembang biak? Bagaimana manusia bisa lahir dengan adanya pasangan semacam itu, pria dengan pria, wanita dengan wanita? Di mana akal sehat? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa Allah, dia ciptakan makhluk itu berpasangan. Ya, laki, perempuan, pria, wanita, jantan, betina. Kalau di binatang, jantan, betina. Allah yang ciptakan itu. Nah, kaitannya ini adalah manusia. Min nutfatin idza tumna. Kata Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin idza tumna. Dari nutfah, air mani. Idza tumna, jika dipancarkan. Karena enggak mungkin memancar sendiri. Jadi ada usaha untuk memancarkan. Ya. Disebut memancarkan karena itulah yang sehat. Karena ada yang keluar dengan meleleh misalnya. Ini sakit. Dan yang seperti itu enggak akan jadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut sehatnya air mani itu ketika dia memancar. Itu sehat. Idza tumna. Sama seperti dalam surat Al-Qiyamah 36 sampai 40, kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka diciptakan, mereka diberi rizki, hidup di bumi ini, kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah begitu? Tidak diperintah, tidak dilarang. Apakah begitu? Enggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan bahwa Dia menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah pada Allah. Karena ciptakan mereka Allah, dan ibadah adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingatkan itu. Ya, kita sudah ada di bumi ini. Maka Allah ingatkan bahwa keberadaan kita di bumi ini,
yang merupakan ciptaan Allah untuk menghamba kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi setan berusaha untuk selalu membujuk manusia agar melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Dan kita juga di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa dalam ayat yang lain, maka perlakukan mereka sebagai musuh. Kalau musuh, perlakukan sebagai musuh, jangan ditemenin, karena pasti akan merusak, nggak akan pernah berubah, nggak akan pernah senang dan menjadi baik. Setan itu nggak akan pernah, jemaah, karena mereka sudah bersumpah. Iblis khususnya di sini, iblis laknatullah alaih, ya, oknum dari bangsa jin, ya, dedengkotnya para setan, sudah bersumpah. Bahkan sumpahnya menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan seluruh manusia. Ya, fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Itu kata iblis, sungguh ya demi kemuliaanmu ya Tuhan, aku akan sesatkan seluruh manusia semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus. Jadi hamba Allah yang tulus yaitu hamba yang siap diatur oleh Allah. Itu dia, diperintah jalan, dilarang berhenti, kan begitu. Taib, iblis enggak, berusaha untuk terus. Sementara kita hidup di dunia ini dengan ujian dan cobaan tadi, kita udah dikasih peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi di surat Al-Qiyamah ayat 36, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan? Enggak, jawabannya pasti. Karena mereka ternyata diperintah untuk beribadah kepada Allah di ayat yang lain. Alam yakun nutfatan mim mani yumna. Artinya kalau manusia ngeyel, biarlah kami hidup semau kami. Allah ingatkan mereka, bukankah ya manusia dulunya itu adalah nutfah, air mani. Ya, nutfah, cairan, mim mani yumna, dari air mani yang yumna, dipancarkan, mancar ya, nyemprot gitu kan. Tsumma kana alaqatan, setelah kemudian ada di rahim, ya, tertanam di rahim, berubah menjadi segumpal darah. Fa khalaqa wa sawwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya. Makanya di bulan-bulan pertama nih, bulan pertama kedua, di situ udah mulai ada tuh proses pembentukan. Allah Subhanahu wa taala yang buat tuh kan, dari sini. Dan itu bertahap, ya, bertahap. Fisik manusia bertahap. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan dari air mani tersebut az-zawjain, pasangan, az-dzakara wal untha, laki dan perempuan, pria dan wanita. Dan asalnya dari air mani. Air mani pembuahan, dari situ ada yang jadi laki, ada yang jadi perempuan. Allah yang buat begitu. Ya. Dan memang itulah prosesnya manusia. Ini gimana coba laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, enggak nyambung. Ya, seandainya terus mereka hidup, mereka enggak akan berketurunan, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa kan? Sampai kapan? Kan itulah harapan mereka, untuk bisa hidup laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kebinasaan, ngerusak yang seperti ini, ibadallah. La ilaha illallah. Maka sekali lagi aneh-aneh sekali yang mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang cerdas, tapi dungu dalam hal ini. Ini ngerusak sama sekali. Nas'alullah al-afiyah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah yang demikian itu, ya, sangat kuasa untuk menghidupkan yang mati. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuasa-kuasanya. Jadi mudah bagi dia untuk menghidupkan yang mati. Yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi, dibangkitkan untuk dibalas apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ini
ya, mengingatkan manusia bahwa kalian itu hidup di bumi untuk beribadah kepada Allah, untuk diperintah dan untuk dilarang. Bukan hidup kemudian seperti binatang yang dibiarkan hidup begitu saja, ya, berbuat semaunya lalu kemudian mati. Binatang nggak diapa-apain. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Manusia itu nggak seperti binatang. Ya. Hidupnya nggak seperti binatang. Mereka nggak diberi aturan. Ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh manusia bagi mereka itu untuk kemaslahatan manusia. Manusia bikin kandang, manusia bikin macam-macam untuk kemaslahatan manusia. Mereka sendiri ya semaunya. Ya. Coba tuh kambing-kambing kalau waktunya kurban itu, kumpulin situ. Ya. Biasanya kan jantan-jantan semua. Ya udah datangin sama mereka, binatang. Manusia apakah sama seperti itu? Enggak sama. Manusia punya aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka mulia dibandingkan makhluk yang lain. Yang enggak akan diapa-apain nanti di akhirat kelak. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra. Wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra, kama khalaqal bada'ah wa qadirun 'alal i'adah. Sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tadinya enggak ada, bada'ah. Menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk itu. Ya kan? Kayak kita nih, dulunya kita nggak ada. Yang hadir ini kalau ditanya 100 tahun yang lalu ada di mana? Tahun 1924. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nggak ada. Kamu tahu nggak 100 tahun yang lalu di mana? Tahu ya? Nggak tahu kan? Nggak tahu semua, kita semua nggak tahu juga. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang suatu masa di mana saat itu manusia dia bukanlah apa-apa. Tahun 1924 itu suatu masa saat itu. Pertanyaan kepada kita sekarang ini yang hadir, saya nggak tanya pada yang lain kan gitu. Yang sekarang ini hadir. Di mana kita saat itu? Lam yakun syai'am madhkura. Bukanlah apa-apa, bukan sesuatu yang tersebut, bukan. Terus kok bisa kita jadi seperti ini? Kalau kita bercermin, kok bisa kita jadi seperti ini? Siapa yang buat kita seperti ini? Allah Subhanahu wa taala memberitakan itu kepada kita. Dia yang ciptakan kita jadi seperti ini. Jadi kemudian berpenampilan seperti ini, sampai di level ini, sampai di titik ini. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Terus apa perintah Allah buat kita setelah itu? Setelah kita diciptakan di bumi ini, Allah ciptakan kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih hak pilih. Yang mau nurut silakan, enggak nurut silakan, tapi ingat ada konsekuensinya masing-masing. Gitu. Tetap manusia enggak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Ada aturan-aturan itu, tapi diberi hak pilih. Itu makna enggak dibiarkan, bukan berarti ketika dia milih untuk melanggar aturan Allah langsung benjol kepalanya. Enggak. Bukan itu. Tapi ada penangguhan dulu nih, sampai kapan? Sampai mati. Jadi nggak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia durhaka. Buat salah langsung dihukum, enggak. Tapi ada penangguhan, dan penangguhan itu bukan pembiaran, karena memang itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan aturan, ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, kan begitu. Baik. Nggak dibiarkan. Adapun penangguhan sampai mati itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia masih dikasih kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, dan akan diterima selama masih hidup. Batas terakhir nyawa di tenggorokan. Fir'aun tobat tapi udah lewat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kalau udah sampai di sini masih ada sisa kehidupan sebenarnya jamaah. Masih ada sisa kehidupan. Ini dari sini, dari leher ke kepala. Kan proses pencabutan itu dari bawah. Ya. Jadi ar-ruh, innar ruha idza qubit tabi'ahul basar. Jadi ruh itu kalau dicabut itu diikuti oleh pandangan mata. Makanya mata terbelalak mengikuti
proses pencabutan ruh, dan itu normal. Jadi kalau misalnya ngikutin ke atas, makanya setelah tercabut ada anjuran untuk apa? Memejamkannya. Itu sunnah Rasul, ajaran Rasul SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan, kembali pada pembahasan kita. Ya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada, huwa qadirun alal i'adah, maka dia maha kuasa untuk mengembalikan dari yang sudah ada bekasnya, dibalikin lagi. Orang-orang kafir di masa jahiliyah itu mengingkari kebangkitan, nggak percaya mereka. Bagaimana mungkin yang sudah hancur lebur berkalang tanah kemudian dibangkitkan? Siapa yang menghidupkannya? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, dalam surat Yasin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan tulang belulang yang berkalang tanah tadi, dialah yang menciptakannya di awal kali pertama dari yang enggak ada menjadi ada. Kan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, udah ada bekasnya. Dari yang enggak ada menjadi ada saja kuasa, apalagi yang sudah ada bekasnya. Di mana akal sehat, kan begitu? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Oleh sebab itu mereka menganggap bahwa kehidupan itu ya hanya di dunia ini. Karena kehidupan hanya di dunia, jadi mereka menghalalkan segala cara, yang penting puas, nggak peduli halal haram. Karena mereka nggak percaya hari kebangkitan sama sekali, nggak ada pembalasan sama sekali. Itu prasangka mereka. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu demi Tuhanku, ya, latuba'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitakan apa yang dahulu kalian kerjakan ketika di dunia. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya, wa anna 'alaihi nasy'atal ukhra, dan merupakan ya kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan. Allah sendiri yang mewajibkan dirinya. Enggak ada yang lain bisa mewajibkan, Allah sendiri. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Jadi Allah enggak akan berbuat zalim. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Tuhanmu wahai Muhammad enggak akan berbuat zalim. Jadi putusan-putusan Allah itu tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, makanya kalian jangan saling mendolimi. Nah, siapa yang mengharamkan kezaliman atas Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Ya dia sendiri. Sebagaimana ini dia, Allah Subhanahu wa taala yang memastikan kebangkitan, an-nasy'atal ukhra, kehidupan berikutnya setelah kematian. Dia Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat, kehidupan hari kiamat yang abadi. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang mengayakan, aghna ay mallaka ibadahul mal. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hambanya kaya. Jadi kalau orang bangga atas pencapaiannya berlebihan kemudian menyombongkannya kepada orang lain, itu yang keliru. Kalau dia bahagia dengan pemberian Allah, itu wajar dan itu bagus, nggak masalah. Tapi ketika dia sombongkan itu pada orang lain, itu yang masalah. Karena apa yang dia dapat sungguhnya apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepandaiannya, kepintarannya, kemahirannya, kekuatannya, apapun, bahkan dirinya sendiri pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apanya lagi yang disombongkan gitu? Poinnya kan itu. Ya. Apalagi itu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kesombongan itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menariknya dariku, adzabtuhu, aku akan hukum dia.
Ini kan nggak pantas manusia pakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah memiliki nama Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Sombong bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan. Manusia, apa yang disombongin? Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah hadis ya, melalui Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja dari kesombongan. Baik. Nah, ini Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa dialah yang mengayakan hambanya, yang membuat hambanya kaya, membuat hambanya berharta. Ya. Wa ja'alahum kunyatan muqiman indahum la yahtajuna ila bai'ih fa hadha tamamun ni'mati 'alaihim. Ya, wa ala hadha yaduru kalam katsirin minal mufassirin minhum Abu Shalih wa Ibnu Jarir wa ghairuhuma. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu ya kunyatan muqiman indahum. Ya, terus menerus ada. Jadi ada orang kaya itu terus kaya, nggak naik turun. Ada yang kayak gitu. Siapa yang buat begitu? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dari bawah terus naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tadinya kaya terus jatuh gitu, ada. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat begitu. Semua itu adalah cobaan. Selama hidup di dunia semua itu adalah cobaan. Masihkah manusia patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sampai di sini ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan jemaah. Bismillah. Ustaz, Ya. tanya Ustaz. Silakan Pak. Kalau misalnya ini agak sedikit ini Ustaz. Sekarang itu kan ada perkembangan AI ya, artificial intelligence itu udah mendekati kesempurnaan gitu. Jadi keadaan sekarang itu kalau dulu kan masih berupa kayak bentuknya itu masih seperti kayak robot yang ya kaku. Sekarang udah hampir sempurna seperti manusia. Yeah. Nah, apakah ada larangan nggak sampai di sana Ustadz? Artinya itu sekarang itu kecerdasannya itu benar-benar seperti orang yang seperti manusia lah gitu. Walaupun pasti tidak sama gitu. Yeah. Ya, pasti. Ya, larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumannya sangat keras. Ya, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang membuat gambar bernyawa. Gambar atau patung, entah itu 2 atau 3 dimensi. Ya, yang buat. Oke. Hadisnya sahih. Dan menyebut bahwa itu adalah perbuatan ya yang sangat terlarang dan siksaan paling pedih. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengabarkan bahwa orang itu dipaksa untuk meniupkan ruh apa yang sudah dia buat dan gak akan bisa, tapi tetap dipaksa. Hukuman kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan ruh pada gambar-gambar makhluk bernyawa tadi, kemudian diperintahkan untuk menyiksa pelakunya yang buat. Ya, itu dimulai dari gambar-gambar yang konvensional, lukisan-lukisan yang kesempurnaannya itu di bawah 100%. Apalagi sampai di level tadi AI. Tuh. Ada larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang demikian. Allahumma musta'an. Dan akan banyak penyimpangan-penyimpangan nantinya. Makanya hukumannya keras, ancamannya keras dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Berikutnya, silakan Pak. Urusan dia dizalimi, ya, itu kan terkait haknya. Ya dia akan dapatkan haknya. Tapi urusan dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hitungannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Itu jawabannya. Kedzaliman tetaplah kedzaliman kepada siapapun itu, tetap kedzaliman. Disebut sebagai kedzaliman. Ya, adapun perbuatan dia zalim, tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, itu juga kedzaliman. Begitu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan tahu detail perhitungannya di akhirat kelak. Berikutnya. Silakan. Katanya jam berapa ini? 2 menit lagi. Oke. Silakan jamaah. Tidak ada? Ya kita lanjutkan ya. Masih ada waktu. Waktu kita masih ada beberapa menit dan nanti setelah adzan juga masih ada. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa rabbu syi'ra. Dan sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Tuhannya asy-syi'ra. Asy-syi'ra di sini adalah bintang ya. Yang dipanggil oleh bangsa Arab sebagai Mirzamul Jauza. Dahulu sekelompok bangsa Arab menyembah bintang itu, asy-syi'ra. Maka Allah ingatkan, yang buat bintang itu loh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian sembah bintang itu, bukan menyembah kepada penciptanya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu ya kepada hamba-hambanya. Baik, adzan dulu ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وبعث مقام محمود الذي وعدته. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang binasakan kaum Ad yang pertama. Kaum Ad itu turunan Nabi Nuh alaihissalam. Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Nuh alaihissalam itu buyutnya. Jadi nggak jauh loh jamaah, buyut. Tapi sudah menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan artinya nggak merasa aman dengan anak, cucu berikutnya. Jangan merasa aman. Artinya sebagai orang tua tetap terus ngingetin. Gitu. Artinya itu adalah tugas, itu kewajiban mengingatkan. Ya. Ini bukan orang jauh nih. Ad, kaum Ad. Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Nuh alaihissalam itu buyut
Jadi kaum Ad ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat super. Orang sebut kaum raksasa. Gede, kuat, luar biasa. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad SAW apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad? Ya Allah hukum mereka. Ya, karena mereka enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya siapa? Nabiullah siapa? Hud alaihi salam. Ya, tapi menentang. Di mana tempat mereka? Disebutkan oleh Ibnu Katsir di Syihr. Dengan shin, bukan sin. Bukan sihir, bukan, tapi dengan syihr. Saya pernah tinggal di sana, di Syihr, di Yaman bagian selatan. Jadi Yaman itu dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Kalau selatan itu di Mukalla ke Syihr itu jarak tempuh 1 jam. 1 jam lancar ya. Ya kurang lebih antara 80 sampai 90 km dari ibu kota Mukalla. Baik. Jadi mereka adalah orang-orang kuat. Baik. Tapi karena ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah binasakan mereka. Iramadatil imad. Mereka punya bangunan-bangunan kokoh, gunung dipahat dan seterusnya. Ya, besar-besar dan kuat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menciptakan lagi sebelum dan sudahnya. Ya, mereka ini memang makhluk Allah yang kuat. Super kuat. Terus dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan fakanu min asyaddin nasi wa aqwahum. Mereka adalah makhluk yang sangat keras, sangat kuat, yang luar biasa. Ya. Akan tapi wa a'tahum 'ala Allah wa 'ala rasulih. Dan mereka adalah makhluk yang paling menentang Allah dan paling menentang Rasulnya, yaitu Hud alaihissalam. Gitu. Bagaimana Allah binasakan mereka dalam surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7? Birihin sarsarin atiyah, dengan dengan angin rih, angin sarsar. Sarsar itu dingin, atiyah. Ya, dengan kecepatan yang tinggi. Sakharaha alaihim, Allah Subhanahu wa taala ya kirim angin tersebut kepada mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, selama 7 malam 8 hari. Kalau badai-badai yang terukur ya di di era modern ini seperti Katrina di Amerika dengan kecepatan dengan skala 5 itu artinya sampai 300 km per jam kecepatannya. Ini belum bicara tentang luasnya atau lebarnya badai itu, karena beda-beda ya kan, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sangat besar badainya. Taib. Itu cuma lewat gitu hancur berantakan. Yang belakangan ini juga terakhir belum lama itu kan, dengan skala 5 ya, badainya luar biasa besar, rata semua. Subhanallah. Bagaimana lagi dengan yang 7 malam 8 hari gitu, dengan kecepatan yang luar biasa, kecepatan yang sangat tinggi. Itu 300 km per jam tercatat dalam sejarah. Yang lainnya ya belum ketahuan. Yang menjadi pembanding yang ada di Jupiter, badai sangat besar sekali dan sangat luas, kecepatannya luar biasa, jauh dari skala yang terjadi di era modern ini, yang sekarang mereka perhitungkan ya. Sampai sekarang badai masih ada, luas sekali. Subhanallah. Allah binasakan sampai enggak ada sisanya, padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling besar, paling kuat. Habisin semuanya, sampai tempat-tempat tinggal nih habis semuanya, hancur.
Allahu Akbar. Makanya Allah berkata kepada nabinya sallam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, dibinasakan. Lalu berikutnya wa samuda, kaum berikutnya yang dibinasakan Allah, kaum Samud, dammarahum falam yabqa minhum ahadan. Allah binasakan habis mereka, tidak disisakan satupun. Fama abqa, enggak ada sisanya. Enggak disisain oleh Allah Subhanahu wa taala, kehancuran total kaum Samud. Wa qaum Nuhim min qabl, dan kaum Nuh sebelumnya dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kaum ini, kaum Nuh sebelumnya dibinasakan oleh Allah, semuanya habis, enggak ada yang tersisa. Semua kena banjir. Banjir itu banjir yang melanda seluruh dunia. Falamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Ya. Ketika air itu mencapai puncaknya, puncak tertinggi dari daratan. Jadi betul-betul menenggelamkan seluruh dunia. Ini banjir yang terjadi di seluruh dunia. Hamalnakum fil jariyah. Kami bawa kalian di kapal. Ya, bahtera keselamatan. Karena doa Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah binasakan mereka, enggak sisakan sedikit pun. Jadi kita ini yang ada di bumi sekarang ini itu keturunannya orang baik. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Lu kok bisa ada yang menyimpang dan seterusnya, itu dia. Jemaah. Kalau dirunut, manusia turunan orang baik, punya dasar-dasar baik, gitu. Maka setanlah yang menyesatkan mereka, membujuk mereka. La ilaha illallah. Innahum kanu hum adzlama wa adgha. Dan sungguhnya mereka dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang atau komunitas yang paling zalim dan yang paling semenang-menang. Fir'aun dan bala tentaranya. Wal mu'tafikata ahwa. Demikian pula yang dibinasakan oleh Allah, al-mu'tafikah, dihempaskan oleh Allah. Al-mu'tafikah itu madain Lut, kota-kota yang didiami oleh kaum Lut alaihi salam. Sodom Gomorrah atau Saddum Ammarah dalam bahasa Arab. Itu ada 8 kota. Ya, 8 kota yang didiami oleh sekian ratus ribu, 400 ribu manusia. Ini mereka inilah yang cikal bakal, asal usul, ya, hubungan sejenis. Baik. Kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mu'tafikah ahwa. Jadi qalabaha alaihim. Jadi Allah angkat, ya, sampai ke langit. Jibril alaihi salam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicongkel dengan ujung kukunya. Jibril kan besar sekali. Kota yang besar menurut kita sebagai manusia, dicongkel dengan ujung sayapnya. Mohon maaf ya, sudah bel, saya teruskan sedikit ya. Diangkat, faja'ala 'aliyaha safilaha, yang tadinya di atas itu dibalik, di bawah. Kemudian dihempaskan, ahwa, dihabisin. Dihempaskan sekeras-kerasnya oleh Jibril alaihissalam. Habis semuanya. Ya, wa amtara 'alaiha hijarah min sijil, kemudian ditambah dengan hujan batu berapi, hempasan yang kencang, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu waktunya subuh, pagi-pagi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghasyaha ma ghasya. Jadi batu-batu itu sangat kencang, seperti peluru kan kita tahu kecepatannya kayak apa. Ini batu kencang sekali, hempasan Jibril luar biasa keras, ya tembuslah, hancur semuanya, dihantam dengan kekuatan yang sangat kuat kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita lihat gunung meletus aja itu dahsyat, ya kan, dahsyat sekali. Bagaimana kecepatan luncurnya ke bawah itu kan bisa dihitung. Itu dibilang sampai 600 km per jam daya luncurnya, ditambah panas, kekuatan dahsyat kayak gitu. Coba jangan. Ini hempasan Jibril alaihissalam. Kalau gunung kecil dibandingkan dengan Jibril alaihissalam yang super besar, dihempasin sama Jibril, habis mereka. Masih ada sisanya di laut mati. Itu dia yang dihempaskan oleh Jibril alaihissalam. Habis semuanya.
dan Allah selamatkan Nuh dan keluarganya kecuali istrinya. Istrinya bersama mereka. Karena sudah di warning, nggak boleh ada yang nengok ke belakang ketika proses pembinasaan itu. Istrinya nengok, udah kena dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah menceritakan ini semua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kita yang masih hidup sekarang ini. Itu loh kekuasaan Allah kayak gitu. Masih nggak percaya juga, masih nggak patuh juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Makanya di akhir Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nikmat Tuhanmu manakah yang kalian dustakan? Mana coba? Ya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Itu pertanyaan dari Allah setelah Allah ceritakan semuanya kekuasaannya. Jadi pesan-pesannya adalah jamaah, kita ini hidup di dunia untuk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan selamat cuma satu, patuh pada Allah Subhanahu, patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah pasti akan selamat dunia akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kajian ini saya rekam juga di Instagram ya, mcd_lc, silakan dirujuk.